ini aku bingung memulainya karena di saat aku sudah menyiapkan satu pertanyaan, di saat aku akan mulai bertanya dengan moms kita hari ini, moms yang satu ini cuma bilang gini, aduh aku bingung nih nanti mau jawab apa, aku biasanya nanya, sekarang aku yang ditanya. Itu dia, udah gitu. Oke, aku memulai pertanyaannya dengan ini aja dulu deh. Nia Elvira itu kan Sunda pisan gitu kan ya. Maknya gitu. Dah tuh kan ya Sunda pisan gitu. Tuh kan ya. Tapi kenapa anaknya namanya Jepang pisan? Kenapa? Aku juga penasaran. Namanya adalah Hideo Anata, dipanggil kebalik. Anata Hideo. Anata Hideo Ridanto Prabowo. Antara Jepang sama Jawa, mix culture kita. Tapi kan paling sering dipanggil Hideo Chan. Benar. Nah itu kenapa? Kenapa nggak siapa? Kalau Sunda tuh apa ya? Siapa? Asep. Iya benar. Siapa? Iya benar. Bukan. Karena aku sama suamiku itu memang suka banget Jepang. Suka banget Jepang. Cuma kan memang nggak dapat istri Jepang sama suami Jepang kan. Ya udahlah, akhirnya pas lagi hamil bulan ke-5 kita kasih nama apa, kan udah ketahuan tuh. Laki-laki nih gitu kan. Yaudah deh kita kasih nama anak laki, kita cari-cari browsing. Tiba-tiba ada keluaran nama si Hideo itu. Yang artinya excellent male child. Amin. Kita manifesting ya. Nah, kalau Anata itu sebenarnya jadi pro kontra sih sama keluarga. Kenapa? Karena kan kalau misalnya tante-tante, eyang-eyang, bude-bude kan mikirnya Anata tuh artinya kan kamu gitu kan. Berarti kamu Hideo dong. Bukan. Anata itu tuh bisa artinya tuh kalau nggak salah ya, arti itu sayang. Gitu, dari judul lagu salah satu band favorit kita berdua. Jepang dong. Laruku, tau nggak Arkensil? Nah itulah pokoknya. Itu jadi si lagu Anata ini liriknya bagus banget. Terus kita pernah nonton konsernya di Jakarta. Makanya bagus banget, magical, kayak udah deh gini aja gitu. Si Anata Hideo Itsaka. Hideo-chan mah biar Jepang-Jepang aja. Benar. Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk edisi kali ini. Seneng deh aku bisa ngobrol-ngobrol dengan ibunya Hideo, Nia Elvira, teman lama saya. Ini juga sekarang tuh kalau kita lihat di sosial medianya pasti aktivitasnya banyak banget. Cuma yang menyenangkan adalah di tengah aktivitas yang seabrek-abrek itu, Nia itu tetap concern dengan pertumbuhan Hideo, dengan perkembangan Hideo, dan seneng banget deh, love banget kalau kata anak zaman sekarang. Ini cuma satu-satunya masih nggak concern ya. Cuma nggak diurus. Iya, kalau banyak ya mungkin kita bingung. Cuma satu nih soalnya. Nah, Nia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar dong? Iya. Moms apa kabar? Aku di interview nih. Aduh, biasanya interview sekarang agak kekes loh. Gak apa-apa dong. Kita anggap aja ngobrol-ngobrol biasa. Nia kan mengawali karirnya sebagai model. Ya. Mulainya dari model. Sama kita ya? Iya. Satu afiliasi yang sama. Penyiar juga, MC juga. Amin. Iya kan? Itu semua dijalani dengan oleh Nia. Tapi kan seperti gini, kalau aku kan udah gak pantas sih jadi model. Kalau kamu tuh kan masih pantas jadi model. Kenapa gitu lebih fokusnya ke MC dan penyiar, MC lah, dunia cuap-cuap yang ngomong ya, bukan nyanyi ya, daripada dunia modeling? MC lebih banyak duitnya. Oh baik. Sebenarnya bukan itu. Karena aku ngerasa kalau misalkan modeling itu jangka waktu untuk pekerjaannya lebih sedikit daripada MC. Kamu masih nge-MC kan Mi sampai umur sekarang. Terus banyak banget nih kayak senior-senior kita masih nge-MC. Baik itu Mewu, Ferdi Hasan, terus juga Farhan di usia yang sudah semakin muda gitu kan, masih bisa mengejar karirnya dengan rate card yang lebih gede. Kalau misalkan model tuh kan pasti punya regenerasi, terus juga standarnya kan beda-beda juga. Jadi ya udah kita memilih MC aja. Sama siaran, kangen deh. Iya benar-benar itu kayak udah it's in our blood gitu kan ya. Passion, benar-benar hobi gitu passion, ya. benar banget. Nah, tapi gimana caranya Nia bertahan juga di industri ini? Tapi kan di modeling kita juga masih sekali lihat Nia nih. Karena kan kita tahu ya industri dunia entertainment ini kan masuk kategori dunia entertainment ya, biar gimana pun juga MC dan presenter itu tetap aja ada wajah-wajah baru di mana kita juga harus bersaing nih. Benar. Gimana nih cara Nia Elvira bertahan di industri ini dan bersaing dengan mereka-mereka ini? Menjalin networking yang mudah-mudah belia ini. Menjalin networking. Karena kebanyakan networking itu yang dulunya juga adalah memakai kita ketika kita jadi model.
Kalau misalkan gitu. dunia Iya, modeling iya, ya, kalau iya, dunia iya. modeling ya misalkan alhamdulillah nih sempat beberapa tahun ini dipercaya buat MC JFW gitu kan. Ternyata di sana kan ada koreografer aku dulunya, terus juga ternyata yang megang JFW-nya dulu juga memegang majalah dulu aku suka photoshoot di sana. Asal muasalnya kita gitu ya. Jadi kayak anak gua, ya sini-sini gua bawa lagi gitu. Sama apa lagi? Aku sih mikirnya networking ya. Iya. Aku sih mikirnya networking sama udah sih itu apa lagi sih? Biasanya apa? Kalau kamu apa? Ini dia nyobain kamu nggak boleh nanya kali ya. Kamu nggak betul lagi nggak boleh nanya hari ini. Terima kasih kalau ditanya aja. Tapi kalau jujur ya, enakan mana? Dunia menjalankan kegiatan atau pekerjaan sebagai host, MC, presenter, host, MC, presenter sama ya tadi ya, penyiar radio atau modeling. Karena kan kita juga melihat, jujur pasti kan di saat kenapa kita mau jadi model, di saat dulu kita melihat juga sosok model itu kan kayaknya keren jalan di catwalk, gitu kan ya. Kayaknya kalem, cool gitu kan ya. Dan kayaknya nggak perlu effortnya tuh nggak sama sih sebenarnya effortnya. Cuman kalau lagi hosting kan ngomong terus gitu kan. Apalagi kan berkaitan sama mood dong. Kalau sebagai presenter, host, MC, penyiar itu kan. Kalau model kan ya ada sih, tapi kayaknya lebih nggak less ini deh, less pengaruhnya tuh lebih sedikit gitu ya, akan sedikit berpengaruh lah kalau kita mungkin lagi bad mood, tapi tetap bisa menjalani dengan baik biasanya gitu kan. Aku ada 2 jawaban ya, jawaban receh sama jawaban serius. Kalau jawaban recehnya, jadi model tuh cuma bentar keluarnya, ya kan? Cuman di session itu doang. Tapi kalau jawaban seriusnya adalah selain dari awal sampai akhir kita ada di acara itu, di event itu, people look at us, terus kita juga hosting, kita juga lead the show. Aku suka nyerap energi orang-orang di situ. Ketika aku lagi nge-MC, lagi nge-host, terus aku nyerap energi orang tuh jadi tenaga buat aku gitu loh. Gitu. Tapi begitu sampai rumah langsung diem, shut down. Iya. Berarti kamu introvert atau extrovert? Katanya sih ambivert. Jadi sebenarnya extrovert di luar, tapi di dalam tuh begitu nyampe rumah, kadang-kadang suamiku tuh, kamu tuh diem aja sih. Kalau tadi aja lihat di Instastory kamu ngobrol, hai sana sini segala. Nyampe rumah, aku capek. Iya, bener. Oke, paham. Mau recharge dulu kita. Bener. Gitu. Coba ceritain pengalaman paling seru Nia Elvira selama hosting lah gitu, entah mungkin sebagai penyiar radio atau sebagai MC atau sebagai presenter. Kalau siaran mungkin bisa dibilang waktu aku masuk Cosmopolitan FM. Iya. Aku baru merasa ada satu pekerjaan yang jadi keluarga itu di situ. Karena waktu di Bandung pun juga kan awalnya aku siaran tuh di Hard Rock FM, masih sama under Emera Group kan. Betul. Cuman waktu itu memang karena ya Bandung beda sama Jakarta kali ya. Gitu Jakarta terus di Hard Rock FM Jakarta juga menyenangkan. Cuman aku tuh lagi transisi antara anak gaul tapi udah punya anak gitu kan. Jadi bingung mau kemana nih kita. Kita pengen party-party tapi udah nggak bisa. Ada yang harus disusuin nih kita waktu itu. Dan akhirnya perusahaan kayaknya nih karakternya nih lebih pantas nih kayaknya ke Cosmopolitan. Love banget tuh emang di situ. Karena udah sesuai dengan jiwanya. Iya, jadi kerja tapi nggak berasa kerja. Nah itu tuh, itu yang kita suka. Aku suka banget kerja tapi nggak berasa kerja. Setuju. Kerja nggak berasa kerja, dibayar lagi kan? Bener. Itu. Setiap hari kayak main aja gitu ya di saat kita melakukan pekerjaannya ya. Benar, itu. Oke, paham. Iya. Nah, balik lagi soal model nih. Karena kan kenapa aku banyak nanya soal model juga. Pasti Mom setuju ya kalau Nia tuh masih pantas loh. Ya. Enggak, kalau aku enggak. Maksudnya Nia masih pantas, dari figur tubuhnya juga masih model banget gitu. Enggak kangen? Tapi ya brand yang make cuman itu aja. Baik. Tapi ini masih kangen. Aku ada kangennya. Cuman balik lagi itu kalau model kan ada regenerasinya, standarnya kan berbeza gitu kan. Walaupun sekarang kan kalau misalnya yang namanya modeling zaman sekarang kan memang udah bener-bener apa ya, jatuhnya kan udah walaupun standarnya memang kita udah diversity segala macam, kan tetap aja yang dipakai kan yang begitu-begitu yang lebih kurus, emang yang bagus jadi manekin gitu. Ya kita mah tahu diri aja lah Mi. Tapi ya, masih nggak menolak kalau masih ada tawaran itu masih. Makanya kadang-kadang foto buat sendiri aja OTD. Benar. Dengan Instagram husbandku kan. Nia itu juga yang menyenangkan kalau aku lihat sosial medianya Nia selain kegiatan bersama Hideo, putranya Nia, adalah foto-foto OOTD-nya. Biasanya aku suka nyontek tuh, baju lucu, klik ini apa, follow gitu kan ya. Nah, ini kan berarti Nia juga punya passion yang besar untuk dunia fashion gitu. Nggak mau dijadiin bisnis? Aku pernah. Oh, menarik nih. Pernah sebelum berarti aku udah enggak nih. Udah enggak ya karena sebelum aku menikah. Oh gitu. Jadi aku di Bandung tuh pernah buat satu bisnis, udah rest in peace ya, tapi Instagramnya masih ada. Namanya I Heart Tarantina.
itu adalah bisnis aksesoris. Karena kan emang aku tuh cinta banget aksesoris gitu kan. Aksesoris. Pokoknya kalau bahasa Sunda mah rencem gitu kan ya. Segala tuh harus ada gitu. Nah aku tuh pernah bikin. Sekitar 3 tahun lah, 2012 sampai 2015. Akhirnya nikah, nggak kepegang. Udah. Nggak ada niatan untuk dilanjutin lagi. Hideo kan sekarang udah berapa? Nah, udah makin gede. Ya juga ya. Ya kan? Ya kalau udah nggak laku bisa kali ya. Udah di nggak laku situ jadi MC. Aku tuh, aku inget. Kenapa akhirnya aku nggak lanjut lagi? Karena saingannya makin banyak dan makin murah harganya. Nah, jadi aku kan buat sendiri. Ada yang buat sendiri, ada yang dari luar juga sih. Ada yang aku ngambil dari luar negeri juga. Nah, kalau buat sendiri kan effortnya lebih banyak. Nah, ternyata yang lebih laku itu yang buat sendiri. Nah, ketika effortnya lebih banyak dan waktunya nggak ada, gitu kan kayak ya udah deh. Akhirnya sekarang kan masih banyak yang nggak kepake. Ya maksudnya banyak yang belum laku, aku pakein sendiri akhirnya. Oh, untung dong ya berarti sebenarnya nggak rugi amat, bisa tapi, aku pakai. Ini nggak di shutdown, intinya nggak dimatiin ya. Cuman kayak lagi istirahat aja one day. Mudah-mudahan. Bukan nggak mungkin one makanya day Instagram masih ada nggak aku mati, nggak aku lock out juga gitu. Nia dan suami Greg tuh sebenarnya sama-sama dari dunia. Greg Bowo aja. Bowo aja. Kan Gregory Prabowo, panggilnya Bowo. Iya kan bisa biar resmi gitu. Greg. Greg ya. Nia ya udah Nia dan papanya Hideo. Ya kan paling gampang ya. Ini kan bekerja di industri seni juga. Karena kan suami kamu kan fotografer kan ya. Jadi emang benar-benar yalah art banget gitu kan ya. Terus aku juga pernah lihat Hideo juga udah diajak syuting. Emang ada niatan Nia untuk masukin, untuk apa ya, mengizinkan Hideo untuk terjun di dunia entertainment atau sekedar memperkenalkan aja? Kalau anaknya mau, aku nggak apa-apa banget. Lumayan bisa bantu uang sekolahnya kan sebenarnya. Waktu itu tuh kenapa akhirnya aku ambil? Karena memang talentnya ibunya aku. Dan memang kliennya pinginnya ibu dan anak. Cuman beberapa tuh ada yang nawarin, pengen nggak Hideo buat ini, buat ini, buat ini. Aku selalu tanya Hideonya, mau nggak kalau nggak sama ibu? Terus akhirnya aku juga kan kita ngelihat ya sebenarnya kemampuan anak kita sampai kapan kan kita yang tahu, udah sampai mana. Terus akhirnya dia bilang, aku nggak mau kalau nggak sama ibu. Maunya kalau ada ibu aja. Tapi misalkan foto-foto doang, cuma sejam 2 jam, anaknya mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya at the end dia mau sih, go ahead, silakan cari uang sendiri nak. Boleh. Ini kalau ibu. Iya benar. Kalau kita lihat Nia kan selalu hands on banget nih dalam mengurus dan membesarkan Hideo. Berasa banget apa nih perkembangannya dari sekarang? Kan Hideo udah bisa dikatakan udah bukan balita loh, 6 tahun, udah masuk SD sebentar lagi. Apa yang Nia rasain? Karena kan Nia deket banget, maksudnya ngurusin banget gitu. Jadi berasa dong perubahan-perubahan dan perkembangannya. Benar. Udah punya pendapat sendiri. Udah nggak bisa di drive lagi. Baik. Nice. Waktu kecil kan because I said so, ikut ibu. Pakai baju ini terserah bagaimana ibu. Sekarang enggak, aku nggak mau pakai ini. Aku mau ini gitu. Bahkan tadi pagi aja nih, kita mau ini ya. Aku nggak mau pakai kaos kaki yang ini, Bu. Aku pengen kaos kaki yang ini. Kayaknya ini lebih keren deh, Bu. Nah, terus kamu gimana? Ya udah, gimana lagi, kalau misalnya memang make sense ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada beberapa pendapat dia yang kurang make sense, ya kita kasih tahu. Aku juga manusia lah, Mi. Kadang-kadang juga stepnya ada. Betul. Menyeimbangkan waktu Nia dengan segala aktivitas. Karena Nia sibuk aktif, bener-bener yang rumah kerjaan juga kayaknya padet gitu kan. Amin. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Tapi in the same time aku juga melihat tetap aja punya waktu buat Hideo. How do you balance your life between kerjaan sama motherhood? Karena kan pasti nggak gampang ya. Apalagi ini pasti Nia maunya every step dari perjalanan Hideo aku ada bersamamu. Iya. Alhamdulillah peran dari suami itu kebantu banget. Dan peran dari freelancer sebenarnya. Aku freelancer, suamiku freelancer, jadi kita harus ada yang ngalah. Tapi in case misalkan dua-duanya harus bekerja gitu kan, kita juga punya support system lain yang udah kita percaya di rumah. Tapi tetap kita nggak langsung 24 jam kita hands off ya. Pokoknya Hideo sama yang ngurus di rumah enggak. Tetap ada lah ya. Dan Hideo juga tetap ke kita sih untungnya. Karena tidur sama kita. Dia belum mau pisah. Nggak apa-apa dinikmatin. Apa? Dinikmatin. Beneran. Udah patah hati loh nanti di saat dia aku mau tidur sendiri. Sebenarnya tuh ya kan namanya juga suami istri kangen berdua ya gitu kan ya. Di tengah-tengah literally. Cuman ya itu sampai sekarang tuh kayak udah coba tidur sendiri, tapi tiba-tiba kayak aku mau di kamar ibu aja gitu. Cuman kalau punya pendapat sendiri tuh udah sempat bikin patah hati sih. Aku sempat ngajakin dia ke satu tempat. Hideo ikut ibu yuk kesini, habis itu kita makan. Enggak, aku di sini aja mau main sama teman-teman aku. Itu patah hati. Ya kan?
Nantikan patah hati yang berikutnya. Oh, iya. Belum ABG ya. Oke, menyenangkan kok ya. Oke. Sebagai penutup, Ya. kembali ke Nia yang kita kenal, yang aku kenal juga adalah Nia, seorang ibu yang stylish. Sementara kita tahu ya, aduh nggak gampang loh Terima untuk kasih. jadi saat kita udah jadi ibu tuh kan kayaknya yang mager ya, harusnya gue dandan ya, harusnya aku pakai baju bagus atau berdandan lah, bergaya gitu kan ya. Apalagi kan misalnya dengan udah kesibukan ngurus anak, mungkin ada yang sambil kerja juga, ngurus bersih-bersih, beres-beres rumah gitu kan ya. Akhirnya membuat para ibu tuh cenderung cuek sama penampilannya. Oke. Nah, ini gimana Nia bisa tetap stylish? Ini emang keinginan, emang ini merupakan satu kesenangan juga buat kamu atau kayak tuntutan justru? Enggak, aku seneng. Oke. Justru kalau misalnya aku pakai baju bagus, aku happy. Iya. Dan mood aku apa nih hari ini? Mood gue pengen jadi cewek bumi nih hari ini. Ya udah kita cari lemari cewek bumi. Dan gitu. Aku lagi pengen jadi cewek kue nih, aku cari nih moodnya cewek kue. Dan walaupun aku bukan Marie Kondo ya, tapi aku tuh adalah tim OCD untuk lemariku. Semua lemari harus gue yang atur. Singgah sana punya aku itu kalau itu. Jadi aku happy nih. Happy ya sih, aku setuju banget sih, itu bikin happy kok kita dandan cantik buat diri kita juga, bukan buat orang lain sebenarnya. Oke, kasih tips buat para moms. Moms yang kayaknya aduh males banget nih aku dandannya, tapi harus ya sederhana deh supaya kita bisa terlihat ya keren. Keren tuh gak berarti mahal ya, kita gak ngomongin mahal ya moms ya, tapi kita bisa apa ya, kita ngerasa pas ngeliat di kaca aja udah, ya aku seneng sama penampilan aku. Tips styling apa sih yang ya stylish tapi sederhana lah gitu. Ya jadi diri sendiri aja. Aku jadi sendiri maunya pakai daster nih. Ya sebenarnya begitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita pengen impress people juga kan, gimana kita bisa impress people kalau kita nggak impress diri sendiri? Setuju sih. Ya nggak sih? Kalau misalkan pakai daster pasti suami mengerti, pasti juga kita mengerti. Tapi lama-lama pakai daster juga, ya apalagi mungkin ya berkegiatan keluar rumah ya seperti aku gitu kan. Kalau misalkan memang aku pakai daster keluar rumah, nggak laku juga dong nanti. Betul. Nggak appreciate people juga, dan kita nggak impress people. Kalau aku sih mikirnya, if you wanna be good, be good. Iya. Do good and be good gitu kalau menurut aku. Ngobrol-ngobrol dengan suasana yang berbeda. Biasanya kita ngobrol, ini aku nanya ya kan. Tapi senang bisa ngobrol-ngobrol dan tahu banyak tentang Nia Elvira, ibu dari satu orang putra yang sekarang sudah umurnya 6 tahun, tentang kegiatan dan aktivitasnya, dan juga tadi udah dikasih tips nih gimana caranya moms bisa tetap gaya gitu ya, dan melawan rasa malas itu, ya rasa malas berdandan itu. Tadi udah dikasih tips ya Nia. Thank you ya Nia ya. Oke, terima kasih. All the best buat Nia ya. Kita tos dong. Tos. Kayak main ini ya. Thank you juga buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk. Bye.